Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke berapa ini ya? 1 2 3 4 5 ketujuh ya, pada pertemuan yang ketujuh. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab ketiga tentang muamalah atau bagaimana ekonomi dalam prinsip Islam. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang jual beli ya, dan bagaimana syaratnya, dan bagaimana tentang khiyar, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Tetapi pada episode kali ini kita akan membahas beberapa hal ya yang akan kita bahas. Yang pertama, di sini ada riba, dan nanti juga ada beberapa hal seperti gadai ya, kemudian ada sewa menyewa, dan kemudian lagi disambung dengan prinsip syariah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, semoga apa yang kalian pelajari dapat lebih berkah dan kalian pahami dengan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih cepat paham dan kalian lebih mudah mengerti. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini kita bagian pertama akan bahas tentang riba ya. Riba menurut istilah syara' atau syariat, menurut istilah Islam adalah penambahan pada harta dalam akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau secara salah. Keharaman riba ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam surah lain juga, dalam surah Al-Baqarah ayat 276, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Muslim juga bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rawahu Muslim. Rasulullah pernah bersabda, telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya. Jadi Rasulullah melaknat pertama orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, orang pemberi makannya. Jadi yang kita yang memakan riba juga kena laknat, orang yang menuliskannya, membantu dalam pelaksanaan riba, orang yang menyaksikannya, orang yang melihat dan kemudian tidak menegur, maka ini kena laknat dari Rasulullah SAW, orang-orang yang suka berbuat riba. Menurut sebagian ulama, riba ini menjadi 4 bagian. Bagaimana riba yang dimaksud? Pertama, ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba fadl jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Tukar menukar barang tersebut harus sama ya, timbangan atau takarannya juga harus sama, serah terima pada saat itu juga sama. Nah, jadi tukar penukaran ini, kalau menukar antara barang A dengan B itu harus sama, timbangannya juga harus sama, dan serah terimanya juga harus sama. Nah, dalam artian ini adalah zaman dahulu, adalah zamannya barter ya, yang dimana menukar barang itu tidak menggunakan uang, akan tetapi dengan cara penukaran. Nah, saat menukar barang, misalnya beras satu karung ditukar dengan 1 karung setengah ya, maka itu menjadi riba ya, apabila status kualitasnya juga padahal sama ya, sedangkan penukarannya
ditukar dengan timbangan yang berbeda, maka itu akan menjadi riba. Tetapi kalau dengan takaran yang sama, timbangannya sama, ya, timbangan dalam artian mungkin kualitas yang A dengan B ini sebanding saja, maka itu akan tidak termasuk riba. Tetapi kalau misalnya timbangannya miring sebelah, tidak adil, maka itu menjadi riba. Yang kedua adalah riba qard, yang kelebihan tertentunya yang diisyaratkan terhadap orang yang berhutang, ya. Jadi diisyaratkan, katanya saya menghutangi kamu 100 juta, kamu harus membalikan 100 juta 500.000 misalnya, maka itu menjadi riba kalau disebutkan harus mengembalikannya sekian. Nanti akan dibahas bagaimana cara peminjaman yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian ribayat, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Nah, jadi yang ribayat adalah saat ada jual beli, ya, belum berpisah, ternyata saat si A menentukan, si penjual sudah menentukan harganya 20.000, tapi karena hal-hal tertentu dia memahal-mahalkan, ya, padahal sudah terjadi akad tetapi dia mahal-mahalkan dan dia naik-naikkan harga jualnya, maka itu juga menjadi riba, ya, kalau misalnya itu sudah berselisih dari perjanjian dari awal pembelian. Dan yang terakhir adalah riba nasiyah, yaitu jual beli yang bayarannya diisyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Jadi riba nasiyah adalah riba yang terjadi apabila seseorang berhutang, ya, apabila misalnya bayarnya misalnya 10 bulan, kalau seandainya lewat pada tanggal tertentu, maka akan terjadi penambahan uang, sehingga yang awalnya per bulannya dia bayar 100.000, karena dia terlambat sehari atau 2 hari, maka dia akan menjadi berlipat-lipat ganda hutangnya. Misalnya hutangnya 100.000, ya, karena dia telat bayar menjadi 200.000, kemudian dia telat lagi bayar pada esok harinya jadi 300.000, ya, maka ini diharamkan karena dia walaupun akadnya memang 100.000 mengembalikan, tetapi kalau seandainya gara-gara terlambat terus dia permainkan si perhutang tadi, orang yang diberi hutang, maka ini juga disebut riba, namanya riba nasiyah, dan itu juga diharamkan dalam Islam. Jadi hati-hati dalam memakan riba, makanlah harta yang karena hasil usahamu, bukan dalam artian memakan harta karena memanfaatkan kesulitan orang lain, karena hal-hal tersebut itu adalah diharamkan, bahkan disebut dengan riba. Yang keempat adalah gadai, ya, pergadaian. Gadaian adalah penyerahan atau suatu benda yang berharga dari seorang pada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang piutang. Jadi ada temending ini, ya, dibandingkan daripada hutang tanpa ada jaminan. Jadi seakan-akan inilah sebuah jaminan, ya. Disebut orang dengan borg. Jaminan adalah benda yang dijadikan penguat dalam hutang piutang. Borg adalah istilah fikih disebut ar-rahan. Barang jaminan sepenuhnya menjadi hak orang yang menjaminkan dalam memanfaatkan barang. Contoh, orang yang berhutang dengan jaminan sawahnya, maka ia masih boleh mengambil manfaatnya dengan menggarap sawah tersebut, tetapi ia boleh menjual atau menyewakannya. Nah, jadi yang namanya jaminan, kita kan berhutang, ya. Terus di sini diberikan contoh, apa jaminannya? Saya jaminkan misalnya sertifikat sawah, ya. Tetapi orang yang sudah menjaminkan sesuatu masih bisa menggunakan sawahnya, bukan berarti disita, ya. Dia masih bisa memanfaatkan sawahnya dan dia bisa mengambil keuntungan dari sawahnya, artinya bisa menumbuhkan padi dan padinya bisa menjadikan beras, dan dia bisa menjual, ataupun tanahnya tadi masih bisa dia sewakan, ya, karena kepemilikannya masih dikepemilikan kepada orang yang mau menggadaikan tadi. Nah, jadi seperti itu yang diperbolehkan.
Bukan berarti dia menggadaikan sesuatu, akan tetapi sawahnya tidak boleh lagi digunakan, bukan seperti itu. Ya, dia cuma menggadaikan dalam artian seperti sertifikatnya, misalnya hak miliknya, tetapi dia masih bisa menggunakan sawahnya. Benda sebagai borg akan diambil oleh yang berutang jika hutangnya telah dibayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan riba dan hutangnya belum dibayarkan, maka borg dapat dijadikan sebagai pengganti pembayaran utang, atau borg itu dijual untuk pembayaran hutang, dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Nah, jadi seperti itu. Misalnya dalam waktu setahun atau 2 tahun saya jaminkan sawah, tetapi dalam waktu 2 tahun dia nggak sanggup bayar hutangnya, ya, selama 2 tahun tadi, maka bisa jadi jaminan tadi, yaitu berupa sawah tadi, dijadikan diambil oleh orang yang memberi hutang dengan jaminan. Kalau seandainya hutangnya setimpal, misalnya harga sawahnya misalnya 20 juta atau 100 juta, tetapi hutangnya juga 100 juta, maka setimpal, maka boleh diambil oleh si orang yang pemberi hutang dengan jaminan. Akan tetapi kalau seandainya harga sawah tadi lebih mahal, maka kalau seperti itu, maka sawahnya dijual, dalam artian diambil tetapi dijual kepada orang lain, dan uangnya mungkin lebih daripada 100 juta, misalnya 200 juta, maka 100 juta untuk orang yang memberikan hutang, dan 100 juta dikembalikan kepada pemilik sawah atau orang yang berhutang tadi dengan jaminan, orang yang menggadaikan sesuatu. Misalnya gadai dalam Islam itu hukumnya mubah atau boleh, sebagaimana yang ditegaskan Allah dan dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis atau pencatat, ya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, katibun dalam bahasa Arab itu adalah seorang notulen, ya, pencatat hutang. Kalau memang nggak ada pencatat hutang, pencatat bond ibaratnya itu, maka dia harus usahakan memberikan jaminan sebagai pengganti kalau seandainya dia memerlukan sesuatu. Kemudian hukum gadai. Dalam sunnah bagi yang memberikan hutang menerimakan borg, ya, hukumnya adalah mubah bagi yang berhutang menyerahkan borg atau jaminan. Nah, itulah yang dimaksud dengan gadai, ya. Nah, jadi bagi orang yang memberikan hutang itu sunnah hukumnya menerima borg, dan mubah baginya untuk mengembalikan jaminannya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dia memang ikhlas merelakan hutangnya tadi, maka tidak apa-apa dia kembalikan. Tetapi kalau misalnya dia ingin mengambil uangnya tadi, maka dia sudah mengambil jaminan tersebut sebagai pengganti daripada hutangnya tadi. Sewa menyewa, nomor kelima, sewa menyewa. Tadi sudah ada jaminan, sekarang sewa menyewa. Al-ijarah dalam bahasa Arabnya adalah al-ijarah. Ijarah menurut bahasa artinya upah atau sewa. Sedangkan menurut istilah syara ialah memberikan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Hukum sewa menyewa adalah mubah atau boleh, dan dapat berubah menjadi haram apabila sewa menyewa itu untuk barang maksiat. Sewa menyewa harus dilakukan sesuai rukun-rukunnya. Rukun sewa menyewa syaratnya sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat, ya, seperti ada sewa rumah, ada sewa mobil, ada sewa barang-barang lainnya, ya, memberikan upah, dan dia harus mengembalikan kalau misalnya batas waktu sewaannya tadi itu dikembalikan. Yang A, orang yang menyewa dan menyewa. Ini syaratnya harus ada dua hal ini. Namun kada mau kada dua ini hantu kada orang yang ngeranya. Harus ada orang yang menyewa. Yang kedua harus yang menyewakan. Namun kada ada kedua ini ya parai, ya parai. Ya, orang menyewa dan yang menyewakan itu syaratnya dia balik. Yang kedua adalah berakal. Dan tidak sah sewa menyewa kalau misalnya orang itu adalah orang gila, ya, dan atas kehendak sendiri. Jadi dua orang tadi, orang yang menyewa dan menyewakan, kalau misalnya orang
waras menyewai orang gila gitu. Nah, diambilnya barangnya, terus dia pakai dan dia gunakan untuk dihancurkan barangnya oleh orang gila tadi. Itu yang gila siapa? Yang waras atau tidak waras ya? Maka tidak sah jual belinya. Maka yang disalahkan itu adalah orang waras. Kenapa dia mau menyewakan kepada orang yang tidak waras ya? Sehingga barangnya hancur dan orang gila tadi tidak mau mengganti. Ya jelas dia aja orang gila ya. Dia tidak memiliki akal lagi. Yang kedua adalah adanya benda yang disewakan. Bagaimana syaratnya? Benda yang disewakan disyaratkan dapat diambil manfaatnya dan diketahui jenisnya, kadarnya, sifatnya, dan jangka waktu disewakan. Nah, namun barang yang disewakan bermanfaat, kaya disewakan ya. Nah, dan itu jenisnya harus tahu. Ini jenisnya apa? Misalnya rumahnya kayu, ya, harus ketahuan. Kadarnya, sifatnya, dan jangka waktunya harus diketahui. Misalnya per bulan, per tahun harus jelas ya. Nah, kemudian yang C, upah, harus ada upah bayaran sewa menyewa. Namun tidak ada upah, maka itu bukanlah sewa menyewa. Harus ada upahnya. Upah dalam sewa menyewa harus jelas kadarnya. Kadar bahwa terserah pian misalnya, sekehendak pian, seikhlas pian. Ya harus jelas takarannya berapa. Sewanya per bulan 1 juta, sewa per bulannya 500.000, itu harus jelas. Dan yang terakhir adalah akad. Akad ini adalah ditentukan saat orang bertransaksi, bicara tentang bagaimana upahnya, misalnya sah 500.000, maka dia tuliskan bisa berupa zaman sekarang ini akad berupa struk atau materai atau berupa kwitansi ya. Sehingga itu disebut dengan akad tertulis. Nah, itulah yang disebut dengan sewa menyewa. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang praktek ekonomi dalam Islam. Nah, kita membahas yang pertama, praktek ekonomi dalam Islam itu syirkah. Apa itu syirkah? Menurut bahasa, syirkah adalah perseroan. Berarti mencampur adukan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara bagian satu yang lainnya. Adapun menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang telah disepakati untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini sama dengan hubungannya dengan bisnis ya, antara pihak A dengan B ya. Mereka melakukan persatuan seperti sebuah organisasi ya. Mereka menyatu, misalnya si pihak A punya tanah lahan, si pihak B punya usaha, dia bekerja sama. Dan saat itu mereka bekerja sama, mereka bekerja secara bersama-sama, lalu keuntungannya nanti insya Allah nanti akan dibagi berdua. Nah, itulah disebut dengan syirkah, persatuan atau seperti organisasi ya. Dasar hukumnya syirkah itu seperti apa? Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bisnis, ekonomi itu adalah perbuatan yang baik, menolong orang lain, dan itu termasuk menafkahi keluarga masing-masing. Dan itu bukanlah perbuatan dosa, karena jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Maka inilah menjadi dalil dalam Al-Quran, kita disuruh tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian ini rukun dan syarat syirkah. Apa rukunnya? Syarat dan rukunnya sebagai berikut. A. Yang pertama, adanya akad perjanjian atau kesepakatan atau sigot. Syarat dapat dimengerti oleh semua orang yang bersyirkah untuk melakukan jenis usaha tertentu dan biasanya dituangkan dalam bentuk akad notaris. Jadi ada kegiatan notaris, dan notaris ini jadi penengah, menjadi saksi kalau si A dan B telah melakukan kerjasama. Ya, harus ada perjanjian. Zaman sekarang bisa dibubuhi dengan kwitansi atau surat perjanjian kerjasama, ya, atau surat kesepakatan, atau zaman sekarang itu seperti perjanjian kerja. Nah, dan itu biasanya dibubuhi dengan materai. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk perjanjian tertulis. Tapi kalau misalnya perjanjian dengan lisan juga boleh. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad, ada aqidan. Nih, syaratnya adalah
harus ada dua orang yang berakad tadi, ada si A, ada si B, ada pemberi lahan, ada yang pengusahanya. Nah, kedua orang ini harus berakal sehat, balik, punya kemauan sendiri, dia adalah merdeka bukan budak, dan harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf dalam pengolahan harta. Kalau misalnya nggak ada kemampuan dalam berbisnis, nggak ada keahlian dalam berbisnis, maka untuk apa diajak kerjasama ya? Kalau sama-sama tidak punya keahlian. Nah, salah satunya kedua belah pihak atau salah satu belah pihak memiliki kecakapan tersebut, entah mempunyai harta dalam artian punya lahan atau dia punya keahlian dalam mengelola bisnis. Yang ketiga, objek akad mauqut alaih. Objek akad syaratnya bisnis yang akan dia kerjakan, entah dia bisnis mau bikin jagung bakar misalnya, mau bikin bisnis bikin tempe bakar misalnya, itu kan objeknya namanya itu tempe bakar tadi, halal atau haram misalnya. Kalau memang halal maka itu diperbolehkan. Maka objek akadnya tadi, usahanya tadi harus halal, gak boleh kerjasama, tetapi kerjasama buat jualan daging babi atau jualan minuman keras. Maka walaupun orang yang berakad dan dia dua orang tadi adalah orangnya itu berakal, sehat dan lain-lain, maka akan diharamkan kalau seandainya objek akadnya, barang yang mau diperjualkan itu adalah barang-barang haram. Dan yang keempat, macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak, syirkah hak milik. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Nah, jadi syirkah ini nggak cuma dalam hal bisnis ya, tetapi bisa juga syirkah dalam persatuan karena hak milik ini. Misalnya nanti diberikan contoh, ada dua macam ya. Syirkah ikhtiar, yaitu persyarikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, dan yang kedua adalah syirkah jabar, yaitu persyarikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat. Jadi antara pemilik lahan dengan pemilik lahan lainnya bekerja sama karena mereka merasa dengan dua ladang pertanian itu akan lebih memiliki kemungkinan sukses dibandingkan hanya satu ladang pemilikan. Jadi di sini adalah bisnis tanah hak milik, kepemilikan, ya, bukan bisnis tentang usaha, kemampuan, keahlian, bukan, tetapi tentang kepemilikan. Contohnya antara dua lahan itu kalau diusahakan bekerja sama, maka dua lahan ini memiliki potensi lebih besar. Ya, antara satu rumah yang kecil kalau digabung berapa rumah maka akan menjadi sebuah mall. Ya, antara satu rumah kan nggak bisa membuat sebuah mall, tapi kalau antara beberapa tanah ya kemudian disatukan maka menjadi sebuah usaha yang lebih besar. Nah, itu syirkah hak milik, persyarikatan karena hak milik. Tetapi di sini ada yang ikhtiar karena usaha sendiri dengan keinginan sendiri. Nah, dan ada syirkah jabar, syirkah persyarikatan yang muncul secara paksa. Nah, di sini akan dijelaskan mana syirkah yang diperbolehkan, mana syirkah yang tidak diperbolehkan. Kalau syirkah tidak secara paksa maka itu tidak diperbolehkan. Yang B, syirkah uqud, syirkah transaksional. Syirkah uqud adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Macam-macam syirkah uqud sebagai berikut. Nah, jadi syirkah transaksional ini beda dengan tadi berbicara tentang kepemilikan, itu seperti lahan. Kalau di sini syirkah uqud kerjasama dengan menanamkan modal, ya. Yang diberikan contoh adalah syirkah inan. Syirkah inan antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Syirkah di sini boleh dilakukan berdasarkan dalil sunnah ijma' sahabat. Contoh, A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah.
Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam kontribusi tersebut, syirkah tersebut. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syirkah. Kalau untung kita bagi hasil sama-sama, kalau rugi kita tanggung sama-sama berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Jadi seperti itu. Jadi di sini dia nggak punya tanah, nggak punya lahan, tetapi dia punya modal, yaitu modalnya 500 juta. Dan B juga punya modal 500 juta. Dia usahakan untuk membeli tanah dan membangun rumah, ya. Dan rumahnya itu dia jual nanti, dalam artian dia bisa jual berupa kreditan, dalam artian dia dicicil per bulan atau per tahun, sehingga dia dapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena si A dan B ini adalah seorang insinyur, seorang ahli pertukangan dalam pembangunan. Nah, yang kedua adalah syirkah wujud, ya. Beda dengan inan dia nggak punya sesuatu, tetapi dia punya duit, punya modal. Tapi kalau syirkah wujud itu syirkah yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk membeli sesuatu dengan mempergunakan nama, baik mereka secara berhutang bila menghasilkan keuntungan mereka bagi berdua. Nah, jadi kalau syirkah inan dia bisa duit, punya modal. Tapi kalau syirkah wujud dia mengambil hutang dulu. Hutangnya ini dia ambil atas nama dua orang tadi, kemudian dia gunakan hutang tadi buat menanam, buat usaha, ya. Dan usahanya kemudian ternyata sukses, ya. Dan alhamdulillah keuntungannya misalnya 2 kali lipat, sehingga hutangnya dia kembalikan dan keuntungannya buat mereka berdua. Nah, syirkah wujud adalah kerjasama dengan didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Jadi ini di sini sudah membahas tentang syirkah yang enggak cuma dua orang saja, ya. Ada 3 pihak. Ada A, contohnya A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B melakukan syirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi 2, sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujud pada hakikatnya termasuk dalam syirkah abdan. Nah, ini sama halnya kayak zaman sekarang itu dropship, ya. Dia nggak punya, dia menjual barang, misalnya jual sandal, dia menjual kerudung, dia menjual obat-obatan. Dia nggak punya modal, ya, buat beli barang-barang tersebut, tapi dia ngambil harga jualan yang agak tipis, ya. Dia pasarkan dan dia laku, terus uang modalnya dia kembalikan kepada si penjual, si pemberi modal, dan keuntungannya buat dia sendiri karena dia ini dipercaya adalah orang yang ahli dalam berdagang, ahli dalam berbicara, sehingga dia lumayan mendapat perhatian, sedangkan dia tidak, padahal nggak punya modal, nggak punya sendal tadi, nggak punya modal yang mau dijual, nggak punya obat-obatan, tetapi dia seperti dalam zaman sekarang itu disebut dengan dropship, ya. Dia dropship, dia cuma ngambil terus dia jajakan ke tempat lain. Setelah dalam waktu sehari atau 1 minggu dia kembalikan modalnya dan dia ambil keuntungannya. Nah, kemudian ada syirkah mudarabah, ya, syirkah mudarabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang pemilik modal dalam perdagangan tertentu. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, tetapi apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan, sehingga bila terjadi keuntungan pembagian akan mengikuti kontrak
bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60/40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan, pemilik modal mendapatkan 40% dari keuntungan. Jadi seperti itu ya. Jadi mudharabah itu adalah persetujuan antara pemilik modal dengan pekerja. Maka itu dibuktikan dengan perjanjian dari awal ya. Kamu berapa persen, 60% banding 40% keuntungan yang didapatkan. Nah, itu disebut dengan mudharabah, kesepakatan dengan perjanjian. Mau bagi hasilnya berapa, bukan setengah-setengah lagi ya. Kemudian ada berikutnya ada syirka abdan. Syirka abdan yaitu syirka antara dua belah pihak yang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Jadi ini hanya pekerja saja. Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kerja pikiran, seorang penulis naskah ya, atau kerja fisik seperti tukang batu. Syirka abdan disebut dengan syirka amal. Nah, ibarat zaman sekarang kan ada seorang insinyur tadi ya, tapi insinyur tadi tentu perlu yang namanya seorang ahli borongan. Ahli borongan adalah ahli pertukangan yang membangun rumah. Jadi dia bekerja sama dengan insinyur tadi, dia mendapatkan upah ya, maka dia disebut dengan syirka abdan. Dia nggak menanamkan modal. Soal modal itu misalnya membangun rumah, soal semen, soal kayu itu diberikan oleh insinyur tadi atau pemilik rumah tadi. Kemudian dia hanya cuma bekerja, itu disebut dengan syirka abdan atau disebut dengan syirka amal. Atau nggak cuma bekerja, berupa pikiran. Misalnya seorang penulis novel, dia diberikan tempat, dia diberikan kertas, dia diberikan laptop, dia cuma menulis naskah seperti novel, tetapi dia tetap memberikan uangnya kepada pemiliknya tadi. Kemudian yang kelima, syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah itu syirkah antara dua belah pihak atau lebih, menggabungkan 4 macam syirkah: inan, wujuh, mudharabah, dan abdan. Dia kombinasikan antara 4 macam ini. Selama mengandung di antara 4 ini, maka diperbolehkan untuk yang namanya syirkah, yaitu pergabungan antara dua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Nah, kemudian yang D, hal-hal yang membatalkan syirkah. Apa saja yang dapat membatalkan syirkah? Yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Kalau ada satu pihak merasa tidak nyaman dengan kerjasama ini, maka mereka salah satunya berhak untuk membatalkan. Kemudian salah satu pihak kehilangan kecakapan atau bertasahuf ya, kehilangan pengelolaan harta. Nah, saat salah satunya tadi kan misalnya kombinasi kerjasama antara pemilik lahan dengan petani. Akan tetapi kalau misalnya lahannya telah hilang atau hangus atau telah dijual, maka tidak bisa lagi dinamakan sebagai kerjasama karena lahannya sudah diambil. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah anggota yang meninggal saja. Nah, jadi kalau misalnya salah satunya tadi meninggal, maka kerjasamanya juga batal. Tapi kalau misalnya kerjasamanya lebih daripada 2 orang, seperti perusahaan, maka yang batal adalah orang yang meninggal saja. Tetapi tim yang lain tetap bisa melanjutkan syirkah atau pergabungan kerjasama bisnis ya. Yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Misalnya sahamnya sudah bangkrut nih, gak punya lagi lahan untuk dimiliki dan modalnya juga sudah habis, maka bisa saja kalau sudah bangkrut maka kerjasamanya akan batal. Dan yang kelima adalah modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Nah, tiba-tiba modalnya hilang atau tiba-tiba modalnya telah dikorupsi misalnya, belum bekerja sama sudah hilang, maka juga ini bisa menyebabkan batalnya syirkah. Apa hikmahnya kalau kita sudah melakukan hikmah yaitu syirkah? Apa hikmahnya? Yang pertamanya adanya rasa tolong menolong. Ya, yang namanya bekerja sendiri dibandingkan bekerja sama, lebih baik bekerja sama dibandingkan bekerja sendiri.
Sehingga dengan syirkah ini kita kan bisa saling tolong menolong. Kita memiliki keahlian apa, kita memiliki harta apa, lebih dari hal ini kita bisa saling tolong menolong, sehingga suatu kerjasama yang menimbulkan bisnis yang besar itu bisa terjalin dengan baik. Yang kedua, saling membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, menjauhi sifat egoisme. Apa egois? Kesendirian, tidak peduli dengan orang lain. Dengan belajar dengan syirkah, kita akan menghilangkan yang namanya bekerja sendiri, sehingga menghilangkan yang namanya sifat egois. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa saling percaya. Ya, kerjasama itu adalah saling percaya. Nah, saat kita menyerahkan harta kita, maka kita mempercayakan harta kita akan dikelola dengan baik. Ya, dan kita juga percaya bahwa pihak lainnya memiliki keahlian dan akan percaya kalau tepatnya untuk menanam saham itu juga aman. Maka saling percaya ini sangat penting. Dan yang kelima, menyadari kelemahan dan kekurangan. Kita akan sadar bahwa dengan syirkah ini bahwa semua kegiatan dalam perusahaan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Maka kita akan sadar kalau manusia itu semuanya merasa lemah, merasa kurang. Kita memerlukan orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat dan sebagainya. Nah, jadi dalam perusahaan kalau ada yang berkhianat, maka perusahaan akan hancur. Maka dengan bersyirkah, kita yakin dengan kita serius, maka kita akan menunjukkan sikap untuk percaya dan lebih taat kepada atasan, sehingga kita akan saling mempercayai dan insyaallah tidak akan mengkhianati. Kemudian yang berikutnya, perbankan syariah. Pengertiannya, perbankan syariah adalah perbankan Islam al-masrafiyah al-islamiyah. Jadi sama hal-halnya dengan bank-bank yang lainnya, tetapi ada juga yang namanya perbankan syariah. Bank yang mengikuti syariat Islam adalah suatu sistem perbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum Islam syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional pada bank umumnya tidak ada dalam bank Islam. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Nah, jadi kalau misalnya dalam bank konvensional mereka menggunakan sistem bunga untuk mengambil keuntungan. Tetapi kalau dalam perbankan syariah mereka juga menghimpun dana, tetapi mereka tidak menerapkan sistem bunga, tetapi mereka menggunakan sistem bagi hasil. Nah, yang B, prinsip perbankan syariah. Pembentukan sistem tersebut berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau riba. Karena tadi sudah kita pelajari pada sebelumnya bahwa riba itu haram, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori tentang haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal tersebut dalam investasinya. Misalnya, dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami. Jadi, produk-produk syariah, bank-bank syariah tidak akan mendanai produk-produk haram, ya, seperti minuman keras, ya, seperti makanan-makanan yang mengandung unsur babi. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi perbankan. Pertama, dalam bank syariah itu tidak akan perniagaan atau transaksi tentang barang-barang haram. Yang kedua, dalam bank syariah juga tidak memiliki bunga atau riba atau sesuatu hal yang mengandung riba. Dan yang ketiga, tidak ada perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir. Nah, jadi tidak ada untung-untungan, tidak ada sistem perjudian dalam perbankan syariah. Dan yang keempat adalah tidak ada kejelasan dan manipulatif atau gharar. Nah, jadi dalam hukum syariah tidak ada 4 hal ini. Adapun produk perbankan syariah akan kita bahas pada episode berikutnya. Mungkin kita akan bahas pada episode terakhir, episode ketiga, insyaallah dilaksanakan minggu depan. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalau kalian ada yang ditanyakan, silakan komen pada kolom komentar. Jangan lupa kalian kerjakan tugas di samping ini, bahwa tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian kumpul pada di deskripsi pada video ini. Bagi kalian jangan lupa komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menentukan
hadir pada pertemuan video ini. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.